nama saya Fani Rahmasari, salah satu mahasiswa perikanan di Universitas Hasanuddin, program studi manajemen sumber daya perairan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi genetik. Dan di materi genetik ini terdiri dari DNA, RNA, dan juga proses sintesis protein. Nah, proses sintesis protein ini terdiri dari dua proses, yaitu translasi dan transkripsi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kromosom, gen, dan DNA. Nah, DNA ini merupakan untaian ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin atau kromosom. Nah, sedangkan gen adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Nah, di dalam sel ini terdapat inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus ini ada kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari pilihan benang-benang kromatin yang berasal dari benang-benang DNA yang menggulung antara DNA dengan protein histon. Nah, kromosom ini bentuknya seperti huruf X dan memiliki lengan. Ukurannya itu ukuran kromosom 12,50 mikron dan lebarnya 0,2 sampai 20 mikron. Nah, berdasarkan fungsinya, kromosom ini dibagi menjadi dua, yaitu autosom dan gonosom. Nah, autosom ini disebut juga kromosom tubuh yang membawa sifat atau ciri dari sel-sel tubuh. Kemudian ada gonosom. Nah, gonosom ini disebut juga kromosom kelamin yang membawa ciri atau jenis kelamin, terdiri dari kromosom X dan Y. Sedangkan kromosom berdasarkan bentuk atau letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4. Ada telosentrik, akrosentrik, submatesentrik, dan metasentrik. Sedangkan untuk jumlah di tubuh manusia ini terdapat 23 pasang kromosom. Nah, jumlah kromosom di sel somatis atau tubuh terdapat ada 46 buah atau 23 pasang. Di sel gamet atau kelamin ada 23 buah. Nah, di sel gamet atau kelamin ini hanya ada sperma dan ovum. Nah, selanjutnya ada gen dan DNA. Gen ini merupakan gabungan dari beberapa atau puluhan bahkan ratusan DNA. Nah, setiap kromosom kan berpasangan, jadi biasanya gen itu berpasangan dengan kromosom homolognya. Jika A besar A kecil itu disebut dengan alel heterozigot. Jika A besar atau A kecil itu disebut homozigot. Kemudian ada DNA. DNA adalah dua untai polinukleotida yang berpasangan. Rantai DNA biasanya disebut polinukleotida. Yang membedakan manusia dengan manusia lainnya salah satunya adalah susunan basa nitrogennya. Walaupun hanya ada 4 basa nitrogen, tapi susunannya tuh tentu saja berbeda-beda. Ada 4 basa nitrogen, ada adenin dan guanin, kemudian ada timin dan sitosin. Nah, selanjutnya ada proses sintesis protein. Nah, di proses sintesis protein ini bahannya ada DNA dan RNA. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, di gambar yang putih di situ ada RNA dan DNA. RNA itu hanya memiliki satu untai, sedangkan DNA itu untaiannya ganda dan berpilin sehingga disebut double helix. Nah, kalau RNA itu memiliki timin. Kalau RNA tidak memiliki timin, yang ada hanya urasil. Kemudian terlihat jelas di tabel letak DNA itu di nukleus, mitokondria, kloroplas. Sedangkan RNA letaknya di nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Kemudian dari struktur. Nah, struktur dari DNA ini rantai panjang atau untai ganda, double helix. Dan sedangkan RNA ini rantai pendek dan untai tunggal atau single strand. Kemudian gula pentosa. Di DNA ada deoksiribosa dan RNA ada ribosa. Kemudian basa nitrogen di DNA itu ada purin, yaitu adenin dan guanin. Untuk pirimidinnya ada tinin dan sitosin. Sedangkan di RNA purinnya itu adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya ada urasil dan sitosin. Nah, untuk kadar
DNA tetap, sedangkan RNA berubah-ubah sesuai dengan sintesis proteinnya. Kemudian fungsi dari DNA membawa materi genetik dan mengatur proses sintesis protein, sedangkan fungsi dari RNA pelaksanaan sintesis protein. Kemudian proses yang pertama yaitu proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini terjadi di nukleus karena membutuhkan DNA sebagai jiplakan. Nah, transkripsi ini merupakan proses pembentukan mRNA dan RNAD atau RNA duta. RNA duta ini membawa kode-kode yang disebut kodon. Nah, kode-kode ini yang nantinya diterjemahkan menjadi asam amino. Kodon ini dibuat dengan menjiplak DNA sense. Nah, selanjutnya proses yang kedua adalah proses translasi. Nah, setelah mRNA atau messenger RNA tadi terbentuk di transkripsi, kemudian ke tahap selanjutnya itu translasi. Nah, mRNA yang akan keluar menuju sitoplasma tersebut keluar melalui membran inti menuju sitoplasma untuk melaksanakan proses translasi. Nah, proses translasi ini merupakan proses menerjemahkan kodon-kodon atau kode-kode tadi. Nah, satu kodon akan diterjemahkan menjadi satu asam amino oleh ribosom. Proses translasi ini akan dimulai ketika ribosom tersebut bertemu dengan start kodon. Nah, start kodonnya ini adalah AUG. Terdapat 4 kodon-kodon istimewa, yaitu ada AUG, UAA, UAG, dan UGA. Kemudian ketika ribosom bertemu dengan start kodon disebut proses inisiasi, dan ketika ribosom berjalan sepanjang rantai mRNA atau messenger RNA itu disebut proses elongasi, dan yang terakhir ketika ribosom bertemu dengan start kodon itu disebut sebagai proses terminasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.